Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat selalu. Selamat datang di praktikum pemrograman web dinamis, pertemuan yang pertama. Untuk praktikum satu semester kali ini kita akan secara online ya, terutama asinkron karena kita tidak menggunakan platform Google Meet, tapi kita menggunakan Google Classroom, seperti itu. Jadi nanti untuk pretest, post-test akan dikumpulkan via Google Classroom. Sebelum melanjut ke praktikum, ada beberapa tools yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada web server, yang kedua ada text editor, yang ketiga ada web browser. Untuk web servernya di sini kita menggunakan Exam. Tapi jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan web server yang lain, silahkan digunakan. Yang kedua ada text editor, kita menggunakan Visual Studio Code. Dan jika teman-teman sudah terbiasa dengan text editor yang lain, silahkan digunakan, nggak apa-apa. Oke, jika sudah dipersiapkan semua, mari kita langsung saja ke praktikum. Nah, di pertemuan pertama kali ini, kita akan membuat 3 buah fitur menggunakan fungsi yang ada di PHP. Yang pertama itu ada hit counter. Di sini fiturnya itu untuk menghitung berapa jumlah pengunjung yang sudah mengunjungi suatu situs web tersebut. Yang kedua itu ada Guestbook. Nah, di sini kita akan membuat suatu form di mana si pengunjung atau tamu itu bisa menginputkan identitas, lalu nanti datanya itu akan disimpan ke dalam file txt seperti itu. Yang ketiga itu ada fungsi upload. Nah, di sini fiturnya itu dapat mengupload suatu file berupa gambar atau foto atau dokumen seperti itu. Nah, untuk langkah praktikumnya, yang pertama itu membuat hit counter. Oke, algoritmanya sebagai berikut. Jadi ketika web browser itu dibuka, maka dia akan membaca isi file txt. Jadi datanya itu akan dibaca dan akan ditampilkan ke dalam layar di browser. Nah, ketika file itu datanya dibaca secara bersamaan, maka nilai yang ada dalam file tersebut akan bertambah 1. Nah, ketika itu juga akan disimpan dalam file tersebut. Seperti itu. Nah, untuk langkah pertama itu kita membuat counter.txt. Nah, setelah itu kita membuat file counter.php. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, yang pertama itu kita membuat file dengan nama counter.txt. Nah, ini isinya kita isi dengan angka 1. Dan selanjutnya kita buat file counter.php. Nah, pertama kita membuat variabel dengan nama file counter untuk load file counter.txt. Selanjutnya kita membuat variabel untuk load data yang ada dalam file txt tersebut. File load menggunakan fungsi fopen. Nah, di sini parameter pertama itu file counter karena kita akan mengeload data pada file counter.txt. Nah, selanjutnya itu mode-nya. Nah, mode-nya atau mode itu kita menggunakan R+. Nah, untuk mode yang ada dalam fopen ini teman-teman bisa mencarinya di dokumentasi PHP. Nah, R+
plus ini sendiri itu fungsinya untuk membaca atau menulis suatu file seperti itu. Selanjutnya kita membuat variabel head. Nah, variabel head ini kita menggunakan fungsi fread. Nah, parameternya itu ada yang pertama itu file yang kita load. Jadi isi dari file counter.txt. Lalu kita menggunakan fungsi file size. File size itu ukuran dari file counter.txt, berarti file size file counter. File size ini dia akan mereturn berupa data dalam byte ya. Nah, jadi untuk fread ini parameternya itu file yang akan dibaca yaitu file counter. Di sini ada counter.txt. Nah, di sini adalah jumlah size dari file counter.txt. Nah, jadi menyesuaikan ketika counter.txt ini filenya bertambah, file size-nya ini juga akan bertambah seperti itu. Nah, biasanya kan bisa secara kita manual seumpama 1024 atau 64 byte gitu. Nah, jadi untuk menyesuaikan kita menggunakan file size kayak gitu. Nah, selanjutnya kita membuat tampilannya. Setelah kita di awal itu menggunakan fopen, nah maka di akhir ketika file ini sudah tidak kita gunakan lagi, maka itu harus di close menggunakan fungsi fclose untuk menutup file yang sudah kita buka, yaitu file counter.txt. Kenapa yang di fclose ini variabel file load? Karena variabel file load ini menampung variabel file counter yang di open menggunakan fungsi fopen. Nah, isi dari file counter ini adalah tidak lain tidak bukan file counter.txt. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat sintaks untuk menambahkan value dari counter.txt ini. Jadi kita akan menambahkan sintaks untuk menambahkan ini. Jadi ketika di open dia akan ketika dijalankan programnya dia akan bertambah 1 seperti itu. Nah, kita buat variabel baru lagi yaitu fl atau file load. Karena file load di sini sudah kita gunakan, maka kita gunakan fl untuk membedakan ya. Untuk membedakan saja. Sebenarnya kita pakai file load juga nggak apa-apa, cuman untuk membedakan kita pakai fl. Nah, di sini kita akan membuka lagi file txt-nya. Nah, jadi kan counter.txt-nya. Nah, karena counter.txt-nya sudah kita simpan di variabel counter, maka kita gunakan saja pakai fopen. Nah, di sini parameternya file counter. Nah, bedanya di sini itu menggunakan mode-nya itu W+. Dia membaca atau menulis atau merubah datanya, write. Oke. Nah, untuk menghitung, jadi untuk menambahkan kita pakai hit sama dengan hitnya ditambahin 1. Nah, ketika semua sudah ditampilkan secara bersamaan juga, variabel yang dalam counter.txt ini ditambahkan 1 seperti itu. Lalu kita menggunakan write.
untuk menulis data di dalam counter.txt-nya. Variable fl hit strlen ini untuk panjang data dari hitnya, seperti itu. Lalu kita close lagi file open yang ini, fclose fl. Oke. Nah, sekarang saatnya kita buka. Coba kita buka. Nah, kita buka yang counter.php. Nah, jadi ketika kita buka, pengunjungnya 1, itu saya. Kembali kita buka lagi 2. Jadi ketika di refresh 3, 4, seperti itu. Nah, ini sudah jalan ya. Silahkan teman-teman praktekkan di komputer kalian masing-masing. Nah, yang kedua kita diminta untuk membuat fitur guestbook. Nah, yang pertama itu kita membuat file txt-nya yang untuk menyimpan datanya, guestbook.txt. Nah, teman-teman silakan buat folder baru, guestbook.txt. Di sini isinya ada file guestbook.txt. Nah, ini silahkan dikosongkan saja, tidak apa-apa. Karena nanti akan digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan. Nah, selanjutnya membuat file tampilan .html-nya. Kita buat indeks saja ya, biar langsung nanti ya. Index.php aja. Oh, sorry, HTML. Nah, kita beri nama guestbook. Jika sudah selesai, nah di sini ada oke, jika sudah, maka akan saya jelaskan sedikit. Nah, jadi formnya itu namanya form, dia metodenya post. Nah, nanti dia akan dikirim ke proses.php. Nah, di sini ada nama, alamat, email, status, dan komentar. Jangan lupa diberi name-nya masing-masing. Nah, setelah itu dia akan disubmit. Oke. Nah, di sini juga kita membuat link untuk menuju ke dalam lihat PHP. Nah, lihat PHP nanti digunakan untuk menampilkan data apa saja yang sudah kita inputkan ke dalam guestbook.txt seperti itu. Selanjutnya, kita membuat proses.php-nya agar data-data yang kita inputkan bisa disimpan ke dalam guestbook.txt-nya. Oke. Ketika sudah, maka saya jelaskan sedikit di sini. Nah, di sini kita membuat variabel nama, email, alamat, email, status, komentar. Nah, di sini untuk mengambil data yang kita inputkan melalui form di sini. Nah, ini kan menggunakan name. Ini name-nya ini kita ambil. Di sini ada nama, alamat, email, status, komentar. Dari form itu kita masukkan ke dalam variabel yang sudah kita sediakan. Nah, di sini kita membuka file guestbook.txt-nya dulu. Nah, di sini menggunakan A+. A+ itu digunakan untuk membaca dan menulis. Nah, pointernya itu dia nanti akan terdapat di paling akhir dari file guestbook.txt. Nah, jadi ketika data baru itu diinputkan, maka dia akan tersimpan di baris paling akhir. Oke, setelah itu maka kita menggunakan fungsi fput untuk menginputkan data yang sudah kita inputkan melalui form ke dalam guestbook.txt. Nah, parameternya itu fp di sini menggunakan variabel fp, yaitu guestbook.txt yang sudah dibuka dan pointernya terdapat di paling akhir daripada file yang dalamnya. Nah, setelah itu kita inputkan dengan format seperti ini. Setelah itu kita close lagi file
yang sudah kita open tadi, guestbook.txt. Oke. Di sini kita juga membuat link untuk menuju ke index.html, dan juga ke bagian lihat.php. Setelah kita membuat proses.php, maka kita membuat lihat.php ya, bukan txt di sini txt, tapi kita menggunakan ekstensinya php. Lihat.php. Nah, teman-teman silahkan tuliskan skripnya ke dalam text editor. Oke. Jadi kalau sudah saya jelaskan, jadi di dalam lihat.php itu kita buka lagi guestbook.txt-nya menggunakan fopen. Nah, di sini mode-nya menggunakan R, yaitu read. Jadi cuma membaca aja. Nah, setelah itu kita simpan ke variabel fp. Nah, setelah itu kita menggunakan perulangan untuk mengoutputkan data yang ada di dalam guestbook.txt. Nah, kenapa di sini menjadi array? Nah, karena kita explode. Nah, kenapa di-explode? Karena data yang kita simpan itu berupa string yang dipisahkan dengan tanda karakter seperti ini. Nah, oleh karena itu kita explode. Nah, pemisahnya itu yaitu tanda seperti ini. Nah, yang kita explode itu isi. Isi ini adalah variabel yang menyimpan data dalam guestbook yang sudah diambil menggunakan fget. Nah, kita menggunakan fungsi fget untuk mengambil value yang terdapat dalam variabel fp. Nah, di mana variabel fp ini itu isinya adalah guestbook.txt yang sudah kita ambil atau yang sudah dibaca seperti itu. Nah, setelah itu kita outputkan saja menggunakan variabel yang sudah menampung dari explode ini pisah. Nah, variabel pisah indeks ke-0 yaitu nama, terus indeks ke-1 alamat, indeks kedua email, indeks ketiga status, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah itu mari kita coba ke host guestbook. Nah, langsung ke formnya, mail, coba kita inputkan, mantap, kirim, terima kasih. Coba kita lihat buku tamu. Nah, sudah ada ketika kita, di sini kita pakai index.html. Nah, kita kembali lagi. Nah, ketika kita inputkan lagi, oke, kirim, lihat buku tamu. Sini, nah kembali lagi, Mas Boy Jogja. Nah, ya, kirim. Nah, dia bakal nambah terus seperti itu. Oke, jadi seperti itu yang fitur ketiga, yaitu guestbook. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk mengupload sebuah file. Nah, yang pertama kita buat index.php-nya dulu. Jadi di sini namanya latihan.php, tapi kita buatnya index.php aja ya. Index.php. Nah, ini isinya HTML. Kita kasih nama upload file. Kita copy paste aja nih. Nah, jadi di sini ada yang beda formnya. Nah, ketika kita mengupload sebuah file, itu harus ada enkripsi tipenya, ENC type ini. Ini sudah ketentuannya ya. Nah, setelah itu
kita metodenya pakai post. Nah, actionnya nanti kita ke upload.php aja, upload.php. Nah, di sini ada form input, tipenya file, namanya fupload, file yang akan diupload. Terus ada deskripsinya, seperti itu. Tipenya submit. Nah, setelah itu kita buat upload.php. Nah, sebelumnya, jadi ketika kita menginputkan file melalui form itu di input yang tipenya file, itu sebenarnya file yang kita inputkan itu sudah tersimpan ke dalam variabel yang sudah disediakan oleh PHP, otomatis tersimpan ke dalam variabel yang namanya itu s_files. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi file yang kita inputkan melalui form itu sudah tersimpan ke dalam variabel yang namanya s_file. Nah, itu dia temporary dalam servernya, kayak gitu. Nah, di sini kita punya variabel lokasi file, itu kita mengambil nama temporary-nya. Jadi, nama di dalam temporary sementara itu, temporary servernya. Nah, apa yang nama mana yang kita ambil itu nama dari fupload ini. Fupload itu yang kita inputkan itu, file yang kita inputkan. Seperti itu. Nah, terus ada nama filenya itu kita ambil dari name. Name dan temporary name ini dia adalah indeks dari s_file ini. Nah, coba kita vardam aja ya kalau nggak, biar lebih jelas. Vardam s_file. Nah, s_file-nya kita vardam, coba kita lihat, kita jalankan upload PHP-nya. Oh, kok ini dulu. Coba kita upload satu file. Kita upload satu file ya. Oke. Upload. Nah, dia bakal ada tuh fupload array, namanya ini. Terus tipenya string. Temporary name ya ini. Temporary name-nya ini. Errornya 0, size-nya sekian. Gitu. Oke. Sudah kelihatan. Jadi, nah setelah itu kita mengambil deskripsi dari sini, dari formnya. Namanya kan deskripsi ya. Nah, kita ambil, kita masukin ke variabel deskripsi. Nah, untuk direktorinya itu direktori untuk memindahkan data yang sudah kita upload ini, file yang sudah kita upload ke dalam suatu direktori yang sudah kita tentukan. Nah, di sini filenya itu pengen saya simpan satu. Oke, jadi selanjutnya directory. Nah, directory ini yaitu untuk menyimpan filenya ke dalam aplikasi kita. Nah, aplikasi kita kan ada di dalam upload file ini ya. Nah, jadi kita sesuaikan aja exam. Sesuaikan aja direktorinya aplikasi ini di mana. Exam htdoc. Terus ini di direktori praktikum pwd. Terus
Sini ada lagi upload file. Lalu nama filenya. Nah, seperti itu. Ini nanti kesimpanannya bakal sesuai dengan nama file yang kita upload. Setelah itu, kita pindahkan dari temporary server ini. Ini kan masih di temporary server nih. Dari temporary server ini kita pindahkan ke direktori yang di aplikasi kita, seperti itu, menggunakan fungsi move uploaded file, seperti itu. Jadi jika move uploaded file ini berhasil, nah dia bakal muncul nama file berhasil diupload. Nah, deskripsinya apa gitu. Ketika dia gagal di upload, berarti dia gagal di upload gitu. Seperti itu. Oke. Terus coba kita jalankan lagi ya. Coba kita upload. Oke, jadi tadi ada kesalahan pengetikan ini. Jadi namanya praktikum ya, saya praktikum 1. Nama filenya apa? Nah, mari kita coba lagi. Kita upload file. Cari ini kita upload. Nah, berhasil diupload. Deskripsinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk proses mendownloadnya. Nah, download.php. Nah, di sini kita tampung dulu direktorinya sesuai sama yang di sini tadi ya. Nah, ini direktori ini copy paste aja. Download paste. Nah, direktorinya akan dibuka menggunakan open directory, open dir, fungsi open dir. Kita tampung ke dalam variabel dir. Nah, selanjutnya kita akan membuat perulangan untuk menampilkan sebuah list file apa saja yang sudah kita upload. Kita tampilkan menggunakan read directory untuk menampilkan file apa saja yang di dalam directory tersebut, directory yang kita untuk menyimpan file yang sudah kita upload tadi, kita tampung dalam variabel temp atau temp. Setelah itu kita outputkan file apa saja yang ada di dalam directory mydir ini, variabel mydir ini. Nah, kita menggunakan fungsi read directory untuk membaca kira-kira file apa saja yang ada di dalam directory tersebut. Nah, lalu kita tampung dalam variabel temporary ini, temp. Nah, lalu kita outputkan. Ref-nya di sini menggunakan variabel temp. Kenapa? Karena ketika diklik nanti dia bakal langsung mendownload file yang ada di file terpilih yang ada di dalam temporary ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu di close directory. Karena di sini sudah di open directory, maka di close directory. Sama seperti fopen dan fclose tadi. Seperti itu. Oke, di sini saya ingin menambahkan. Oke, di sini saya akan menambahkan link ya, supaya bisa langsung ke dalam download PHP-nya.
Oke, jika sudah semua, mari kita coba. Kita coba untuk upload file. Coba ya. Dataset upload. Nah, coba kita download. Nah, dia akan ke download. Lagi. Dia bakal ke download. Nah, jadi data yang kita upload ini dia bakal kesimpan ke dalam aplikasi kita nih. Dua-duanya kesimpan ke dalam aplikasi kita. Jadi seperti itu. Oke, untuk post testnya silahkan ikuti langkah-langkah praktikum dari modul seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus jalankan programnya. Setelah itu screenshot code-nya dan juga tampilan hasil dari programnya di screenshot. Lalu diberi penjelasan. Jadi kalian jelaskan code-nya itu, dalam code-nya itu ada apa aja, terus fungsinya untuk apa aja, kayak gitu. Nah, terus hasilnya juga dijelaskan seperti apa. Lalu dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu praktikum pemrograman web dinamis pertemuan pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya harap semuanya bisa secepatnya pulih dan bisa praktikum seperti biasa lagi. Karena praktikum seperti ini nggak enak ya, jujur nggak enak. Karena untuk penyampaian materi sendiri susah banget ya. Oke. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.